Oke, kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, sekarang kita masuk ke materi diferensial ya, fungsi aljabar. Oke, nomor 21 ini bentuknya secara umum saya bisa tuliskan ya, Y sama dengan ada fungsi U, ini fungsi terhadap variabel X dipangkatkan N. Maka ini kalau kita turunkan, nah kita turunkan dari yang paling luar ya, N-nya dulu alias pangkatnya dulu. Ya, pangkatnya turun, maka pastinya berkurang 1 pangkatnya. Adapun yang dipangkatkan tetap U, ya nggak berubah. Kemudian yang kedua dikali dengan yang dipangkatkan, ya ini fungsi U ini kita turunkan. Nah seperti ini, ya. Ini rumus langsungnya ya. Aslinya kita harusnya menggunakan aturan rantai. Tapi biar waktunya lebih efisien, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi fungsi fx ini nyatakan dulu dalam bentuk pangkat ya, alias fungsi y-nya nih. Ya, jadikan pangkat, maka kita punya 4x min 3 dipangkatkan 7 diakarin 2 ya, jadikan 7 per 2. Nah sehingga n-nya itu 7 per 2, u-nya itu 4x min 3. Maka kalau kita turunkan, n-nya dulu turun alias pangkatnya jadi 7 per 2. Nah dalamnya tetap ya dipangkatkan. Nah ini pangkatnya berkurang 1, jadi 7 per 2 dikurang 1, 5 per 2. Kemudian kita kali dengan yang dipangkatkan ini 4x min 3, turunannya adalah 4. Nah seperti ini. Nah kemudian kita kembalikan lagi ke dalam bentuk akar ya. Nah ini kan y aksen sama dengan 7 per 2, 5 per 2 itu artinya pangkat 2,5 ya. Jadi pangkat 2 dikali pangkat setengah. Nah seperti ini, dikali 4 ya. Nah 4 ini bisa dicoret dengan 2. Nah gini ya. Jadi kita punya y aksennya sama dengan 7 kali 2, 14 dikali 4x minus 3 pangkat 2. Nah ini 4x min 3 pangkat setengah jadi akar 4x min 3. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat opsinya ada di E ya, untuk soal nomor 21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Ini masih bagian dari diferensial trigonometri fungsi aljabar. Kita masuk ke salah satu aplikasinya, yakni menentukan persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung kurva. Nah untuk mencari persamaan garis singgung kita butuh dua hal. Yang pertama adalah titik singgung alias x0, y0. Yang kedua kita cari gradien alias m-nya ya. Oke, yang diinformasikan adalah fungsi efeknya dan titik yang berabsis 3. Artinya ini bagian x0-nya ya, x0-nya 3. Nah, x0-nya 3 untuk mencari y0-nya kita minta dari persamaan fungsinya. Ya, fx-nya diganti dengan y0 alias y diganti y0, maka nanti x di sini ganti dengan x0. Jadi 3x0 kuadrat, nah, x0 3 dikurang 8 kali x, x-nya ganti dengan x0, 3 tambah 6. Maka dapatlah nanti nilai y0. 9 kali 3 27 dikurang 24 tambah 6. Ya, jadi 3 tambah 6 ya 9. Dapat x0, y0 3,9. Sekarang kita mencari gradien dengan bantuan turunan pertama ya, f aksen atau y aksen. Turunannya adalah 6x ya. 3x kuadrat turun 6x, min 8x turunannya min 8. Plus 6 konstanta turunannya 0. Nah, ini akan menjadi gradien dengan catatan x-nya diganti dengan x0. X0-nya sudah ada 3, maka gradiennya adalah 6 kali 3 dikurang 8 ya. Jadi gradiennya sama dengan 18 kurang 8 ya, 10. Oke, lengkap sudah yang dibutuhkan x0, y0 dan m. Maka setelah dapat ketiga-tiganya ini, x0, y0 dan m masuk ke persamaan garis singgung. Rumusnya y min y0 sama dengan m x dikurang x0. Oke, y0-nya 9, jadi y min 9, m-nya 10 dikali x min x0-nya 3. Jadi y minus 9 sama dengan 10x minus 30. Jadi y-nya sama dengan 10x min 30 tambah 9, jadi minus 21. Nah, kita lihat opsinya di sini. Di sini y-nya itu kita pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi 0 sama dengan 10x min y minus 21 ya. 10x min y min 21 ada di opsi yang C. Ya, 10x min y min 21 sama dengan 0.
Nah, itu pembahasan nomor 22. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 23. Nah, ini masih materi tentang diferensial fungsi aljabar. Kita ke aplikasinya. Di sini diinformasikan seorang pengusaha kecil ingin membuat kotak, ya, kotak dengan alas yang berbentuk persegi. Nah, volume kotak dibuat sebesar 144 cm pangkat 3 ya. Jadi kita tulis informasinya, diketahui ya, volume kotak ya, ini sebesar 144 cm kubik. Nah, biaya bahan pembuatan kotak itu Rp1.000 per cm kubik untuk bagian dasarnya ya. Sementara bagian atasnya itu 800 per cm kubik, per cm kuadrat atau persegi. Kemudian untuk bagian sisinya, maksudnya bagian sisi kanan, depan, samping, dan bagian kiri ya, itu sebesar 50 cm persegi. Nah, pertanyaannya biaya pembuatan kotak sekecil mungkin itu sebesar berapa? Oke, langkah pertama coba kita buat kotaknya terlebih dahulu ya. Oke, kita gampang kotaknya seperti ini, dan kita misalkan bahwa ukuran alasnya ini sama atapnya pastinya sama. Jadi saya buat katakanlah X dengan X ya, karena persegi untuk alasnya, maka atapnya juga persegi, sehingga ini X sama X juga. Kemudian katakanlah tingginya adalah Y. Nah, sehingga informasinya yang pertama adalah diketahui volume kotak. Volume kotak adalah luas alas, berarti X kali X atau X kuadrat dikali tinggi, tingginya adalah Y. Nah, kita punya berarti ini X kuadrat kali Y sama dengan 144. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian kita kaitkan dengan, karena pertanyaannya adalah biaya pembuatan kotak, maka kita cari biayanya dulu. Ya, biaya, fungsi biaya pembuatan kotak. Ya, pembuatan kotak itu sama dengan, untuk sisi sampingnya dulu ya, sisi sampingnya itu kalau kita lihat biayanya ya, samping kanan, kiri, depan, belakang ya, itu ada 4 ya, dengan luas X kali Y ya, X kali Y. Nah, ini biayanya sebesar Rp50. Nah, seperti ini. Jadi luas sisi sebanyak 4 sisi, luasnya X kali Y kali 4. Nah, ini luasnya dikali dengan biaya per cm persegi. Ditambah biaya bentuk alasnya. Alasnya karena X kuadrat, ya, X kuadrat cm persegi, nah dikali biaya per cm persegi. Alasnya itu tadi adalah 1000. Ditambah biaya untuk bagian atasnya. Bagian atasnya luasnya sama seperti alas ya, X pangkat 2 ya, dikali 800. Nah, ini biaya pembuatan kotak. Jadi kalau kita perhatikan, fungsi biaya ini bergantung pada dua variabel ya, ini variabel X dan variabel Y. Nah, kalau kita hitung jadi 4 kali 50 200 XY ditambah 1000 X kuadrat tambah 800 X kuadrat menjadi 1800 X pangkat 2. Nah, ini akan kita minimumkan ya, fungsi biaya ini. Namun sebelum kita minimumkan, karena ini ada dua variabel, tentukan terlebih dahulu ini jadikan hanya bergantung pada satu variabel. Nah, katakanlah kita akan hilangkan satu variabel, ya ini variabel Y-nya. Nah, gimana cara menghilang variabel Y? Lihat dari informasi yang sudah diketahui. Ya, di persamaan pertama ini, nah kita cari, ya kita akan substitusikan bentuk Y sama dengan berapa X ya. Jadi kalau X kuadrat kali Y sama dengan 144, maka 100 Y ini sama dengan 144 dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini nanti bagian Y-nya ini diganti dengan 144 per X kuadrat. Jadi fungsinya nanti hanya bergantung sama variabel X saja. Tidak lagi dengan X dan Y, hanya X saja. Jadi ini 200XY, artinya 200X dikali dengan 144
per X pangkat 2 ditambah dengan 1800 X pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kita turun ke bawah sedikit. Nah, ini kalau kita sederhanakan, maka fungsi biayanya adalah 200 kali 144 adalah 288 ya, 00 dibagi X ya. Nah, X-nya kita cari jadi X pangkat 1 yang di bawah. Ditambah 1800 X pangkat 2. Nah, ini fungsi biaya sudah terdiri dari satu variabel. Nah, selanjutnya akan kita minimumkan. Ya. Akan diminimumkan. Akan diminimumkan. Nah, mau diminimumkan atau dimaksimum sama ya. Syaratnya itu kita turunkan, turunannya sama dengan 0. Oke, 28800 per X artinya 288 kali X pangkat min 1. Kalau kita turunkan jadi min 28800 kali X pangkat min 2 atau per X pangkat 2. Nah, ini turunan dari ini ditambah turunan dari 1800 X kuadrat adalah tambah 2 kali 1800 3600. X-nya pangkatnya 1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pindah ruas ya, jadi kita punya 3600 X sama dengan 28.800 per X pangkat 2. Nah, karena X ini nggak mungkin negatif ya, kita coba kali kedua ruas dengan X. Maka kita punya 3600 X pangkat 3 sama dengan 28.800. Kita bagi kedua ruas dengan 3600, maka X pangkat 3 sama dengan 8 ya. Nah, sehingga X-nya sama dengan 2. Oke, dapat ukuran X-nya 2. Nah, sehingga biaya minimumnya itu terjadi ketika ukuran X-nya 2. Nah, kita tulis di sini. Maka kita tuliskan biaya minimum ya, ketika nilai X-nya sama dengan 2. Jadi B2 sama dengan 288 00 dibagi 2 tambah ini X aksen ya. Kita masukannya bukan ke B aksen, tapi ke BX. Ke fungsi BX. Nah, ini. Jadi 288 sorry. Ini masih BX ya, belum diturunkan ya. Sorry, bener. Nah, oke ya. Jadi 28800 per 2 ditambah 1800 kali 2 pangkat 2. Ya, jadi 4. Nah, ini kalau kita hitung, jadi biaya minimumnya ya sama dengan 14400 ditambah dengan 7.200 ya, jadi kita punya 21600 gitu ya, 21600 ya. Ada ya opsinya di B, jadi kita pilih opsi yang B untuk soal nomor 23 ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Nah, sekarang kita masuk ke materi integral ya, fungsi aljabar. Nah, kita diberikan integral dari fungsi pecahan. Oke, sebelumnya coba kita review dulu ya rumus dari integral secara umum. Integral katakanlah dari A dikali X pangkat N dx. Nah, ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila N-nya ini ya tidak sama dengan min 1, maka integralnya adalah A per N plus 1 kali X pangkatnya menjadi N tambah 1. Yang jelas pangkat dengan pembagi ini sama ketika N-nya tidak sama dengan min 1. Tapi bagaimana kalau nanti N-nya sama dengan min 1? Karena dia akan jadi 0. Ya, kan tidak terdefinisi satu bilangan dibagi 0 ya. Jadi kalau N sama dengan min 1, maka ketika pangkatnya min 1 atau 1 per X ya, maka hasilnya akan menjadi A dikali ln ya, logaritma natural ln mutlak X dan ditambah dengan konstanta tak tentu C. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sekedar review.
Nah, coba sekarang kita bahas soal ini. Integral 2x tambah 2 dibagi x min 1. Nah, ini kalau seandainya kita lihat, ini masih bisa disederhanakan ya. Masih bisa dibagi karena pangkatnya atau derajatnya masih sama-sama 1. Ya, baik bawah dan atas ya. Jadi masih bisa dibagi. Nah, cara membaginya boleh dengan pembagian panjang, boleh juga maksudnya pembagian bersusun, boleh juga dengan cara ya, kita paksakan di atas ini ada x min 1. Jadi ini koefisiennya 2, maka kita buat 2x min 1. Ya, ini kan kalau kita kalikan 2x min 2. Nah, sementara di sini harusnya plus 2. Maka dia harus tambah 4 ya. Nah, min 2 tambah 4 ya, menjadi plus 2 gitu ya. Atau gampangnya min 2 tambah berapa biar jadi plus 2. Jadi tambah 4. Dibagi dengan x min 1. Nah, seperti ini. Dx. Nah, ini kalau kita pecah menjadi 2x min 1 per x min 1 ditambah 4 per x min 1 dx. Nah, seperti ini. Nah, ini kan habis ya, kita coret ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya integral 2 tambah 4 kali 1 per x min 1. Nah, integral konstanta tinggal kita kali x. 2 integralnya 2x. 4 dikali, nah ini kan pangkatnya min 1 ya. Nah, masuk kondisi ini berarti ini. Pangkatnya min 1. Jadi ini x min 1 dipangkatkan min 1. Ya. Jadi kalau diintegralkan hasilnya pasti ln. Jadi ln dari x min 1. Ya, aslinya harusnya ini dikasih tanda mutlak ya. Ya, x min 1 ditambah c. Nah, seperti ini. Ya, karena turunan x min 1 adalah 1, jadi asli seperti ini. Nah, kalau kita lihat ada gak opsinya ya. Oke ya, opsinya yang E ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pembahasan soal nomor 24. Nah, untuk pembagiannya boleh dengan cara ini, boleh juga dengan pembagian bersusun ya. Contohnya gini, 2x tambah 2 dibagi dengan x min 1. Oke, kita kali berapa nih yang paling depan agar menjadi sama dengan paling depan. X dikali berapa biar jadi 2x, maka pastinya kita kali 2. Ya, kali 2 maka jadi 2x minus 2. Nah, kita kurang, habislah 2x-nya, jadi 2 dikurang min 2, 4. Nah, hasil baginya 2, sisanya 4. Berarti jadi 2 hasil baginya tambah sisanya 4. 4 per x min 1. Nah, jadi seperti ini ya, sama ya. Nah, 2 tambah 4 per x min 1. Nah, boleh pakai cara ini juga. Oke, lanjut kita ke nomor 25, masih mengenai materi integral. Walaupun di sini lambangnya aksen ya, berarti turunan. Tapi bukan berarti ini materi turunan, tapi ini materi integral. Tahu dari mana? Oke. Jadi konsepnya kalau kita punya fungsi fx, ya, agar menjadi f aksen, nah, ini f aksen x, maka tentunya ini diturunkan ya, atau diferensialkan. Nah, sekarang dari f aksen gimana caranya biar jadi fx? Nah, otomatis kita cari kebalikan dari diferensial, ya, ini kita integralkan. Jadi diintegralkan. Nah, seperti ini. Ya, kita punya informasi f aksen ditanya fx gitu ya. Oke. Jadi kita punya fx ini sama dengan integral dari f aksen. Nah, integral dari 3x pangkat 2 minus 2x minus 10 dx. Ya, ini f aksen x-nya. Oke, kalau kita integralkan, ya, jadi 3x pangkatnya bertambah 1 jadi 3 dibagi dengan pangkat yang sama ya. Kalau pangkat 3 bagi 3. Dikurang 2x, ini kan pangkatnya 1, diintegralkan jadi pangkat 2 dibagi 2. Konstanta diintegralkan terhadap x, maka tinggal dikali dengan x. Nah, karena diintegralnya tak tentu, maka kita tambah dengan konstanta tak tentu. Katakanlah c ya. Nah, ini fungsi fx-nya. Nah, bisa kita sederhanakan fungsi fx-nya menjadi x pangkat 3 minus x pangkat 2 minus 10x tambah c. Nah, karena diinformasikan di sini bahwa kurva fx ini melalui titik 2, min 2 ya. Jadi fungsi fx-nya kita sudah dapat. Nah, untuk mencari fungsi efeknya ada informasi ya, kurva ya melalui 2, min 2, artinya ketika x-nya 2 nilai y-nya
atau nilai fx-nya min 2. Nah, ini gunanya untuk mencari nilai c ini, konstanta tak tentu. Jadi y-nya kita ganti dengan min 2 sama dengan x-nya kita ganti 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 dikurang 10 kali 2 tambah c. Jadi min 2 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 20 plus c. Nah, ini kita punya jadi 4 dikurang 20 min 16 ya. C. Maka C-nya sama dengan 16 dikurang 2 jadi 14. Ya, C-nya 14, maka dapatlah fungsi fx-nya. Kita tuliskan kembali menjadi x pangkat 3 minus x pangkat 2 minus 10x ditambah c, c-nya adalah 14. Nah, ini ya jawaban untuk soal nomor 25.